Salam baku dapa. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya ini. Channel memasak namun lebih fokus dengan masakan Manado, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Sebelum kita mulai dengan materi video ini, bagi teman-teman yang tertarik dengan masakan Manado, sudahkah teman-teman subscribe channel ini? Tuh caranya kayak gini. Dan jika teman-teman suka dengan isi ini, jangan lupa ya ketuk tanda like-nya. Kita lanjut. Kali ini kita akan masak tinorangsak, lebih tepatnya tinorangsak bungkus. Namun sebelum kita mulai dengan materi tinorangsak itu kayak apa, saya mau cek sedikit ya tentang masyarakat Manado, khususnya tanah Minahasa gitu. Di tanah Minahasa itu walaupun kita sama-sama orang Manado, namun orang Minahasa itu punya berbagai subetnis gitu ya, banyak gitu. Ada yang subetnis Tolowur, ada subetnis Tontemboan, dan lain-lain. Ada juga yang orang Manado kota, Manado Stat. Jadi memang di kota Manadonya. Satu sisi lain juga ada masyarakat Borgo, Burger. Itu masyarakat keturunan Belanda, Spanyol, dan Portugis yang mendiami daerah pesisir. Nah, saya bertumbuh di lingkungan masyarakat Borgo gitu ya teman-teman. Namun di satu sisi juga saya berdarah Tontemboan dan kesehari-harian saya juga banyak berinteraksi dengan orang Tolowur gitu. Dari subetnis itu bahasa daerahnya beda-beda loh teman-teman ya. Bahasa daerah Tontemboan beda dengan bahasa daerah Tolowur, beda dengan bahasa daerah subetnis lain. Catat bahasa daerah ya, bukan bahasa Indonesia, bukan Melayu Manado. Nah untuk itu karena banyak subetnis, cara memasaknya tidak harus sama gitu. Walaupun dalam koridor bumbu masakan Manado rata-rata seperti itu. Rempah-rempah campur plus jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Oh ya soal rempah-rempah campur itu tuh kalau mau tahu tuh klik di atas. Sekarang video ini berisikan tentang memasak tinorangsak bungkus. Kok tinorangsak bungkus? Ya, karena di tempat saya tinorangsak itu adalah daging plus bumbu Manado dikemas dalam daun pangi, masuk bambu bakar gitu. Itu tinorangsak tempat saya. Dan pakai darah. Cuma dalam masakan saya ini tidak pakai darah karena saya tidak suka, teman. Oke, kembali lagi ke bambu. Bambu dibakar dengan nyala api berkobar-kobar dan biasanya itu disajikan kalau ada acara pesta. Kebayangkan ribetnya gitu loh. Masak di bambu dibakar dan lain-lain ribet gitu. Sekarang ini saya akan masak tinorangsak bungkus seperti di bambu. Namun karena saya tinggal di kota, bahaya juga bakar-bakar di dalam kota. Bisa diamuk saya sama tetangga gitu ya. Nah, untuk prosedur alternatif, catat ya, prosedur alternatif. Itu saya memasaknya dikukus. Jadi tetap bumbunya seperti itu, daun pangi, bumbu segala macam. Masukin di dandang, kukus. Dan saya sudah coba, rasanya itu 90% dapat untuk rasa yang masakan di dalam bambu gitu ya teman-teman. Jadi sebetulnya itu hanya saya memasak di dandang itu hanya prosedur alternatif gitu. Tetapi bumbunya itu bumbu original di mana tempat saya berinteraksi gitu ya. Saya orang Langoan, sehari-harian saya sering ke daerah Kakas, Desa Kaweng, Kecamatan Kakas gitu. Di situ tempat saya berada gitu ya teman-teman. Nenek saya, oma saya dan opa saya dari papa saya orang Langoan. Sementara saya bertumbuh di pesisir pantai. Jadi otomatis budaya Borgonya itu pun lekat dengan kehidupan saya gitu ya teman-teman. Jika teman-teman melihat ada resep tinorangsak yang di wajan gitu, itu mungkin dari subetnis yang berbeda, tapi saya rasa bumbu-bumbunya ya seperti itu juga gitu ya teman-teman. Kembali lagi ke tinorangsak yang dikukus. Teknik ini sekarang banyak dipraktekkan gitu ya. Ya menceng-menceng sedikit masakan dari bakar di bambu gitu. Tapi sekarang banyak mempraktekkan itu karena rasanya seperti dia dapat itu rasa bambu itu dapat. Cuman mungkin untuk membedakan kita suka memakai istilah tinorangsak bungkus, jadi dalam arti dikemas di daun panginya gitu. Walaupun kalau di tempat saya, di kampung saya itu tidak ngomong tinorangsak bungkus gitu ya teman-teman, pemakaian bumbu. Nanti saya
Saya tidak pakai bawang putih ya teman-teman, karena saya tidak begitu suka bumbu Manado dicampurkan bawang putih. Tapi banyak juga yang menggunakan itu, pakai bawang putih tapi sedikit gitu. Kemiri juga saya nggak pakai, tapi banyak yang pakai kemiri gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang memasaknya, bumbu-bumbu itu, bumbu semua ditumis dulu baru campur di dagingnya. Tidak ada yang salah. Semuanya tergantung cara kita memasak gitu ya teman-teman. Yang penting bumbunya gitu ada pada koridor bumbu masakan Manado. Kemudian darah. Di tempat saya kalau ada hajatan, ya tinorangsak itu biasanya makanan untuk hajatan gitu ya teman-teman. Nah itu biasanya pakai darah. Tapi saya nggak suka, nggak cuman. Jadi saya masak ini nggak pakai darah. Terus ada lagi yang bilang tinorangsak yang nggak pakai darah itu namanya posana atau kinator gitu. Itu kata orang seputaran Danau Tondano gitu ya. Ya kembali lagi, setiap subetnis tuh membawa kebiasaannya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi orang Manado itu cara memasaknya tidak harus sama secara eksak gitu. Namanya juga masak gitu. Yang jelas bumbu-bumbunya itu ada dalam koridor masakan Manado. Dan sekarang kita mulai masak. Rincian bumbu-bumbunya. Mulai teman-teman ya, ini bahan utamanya kita pakai daging B2. Bisa juga pakai daging sapi, bisa pakai daging ayam gitu ya. Daging B2 ini saya pakai sekitar 350 gram. Ini saya potong segini-segini gitu. Agak gede karena begitu kita masak nanti dia nyusut gitu. Dan sebetulnya ini ada dipakai lemaknya gitu ya. Jadi lemaknya kurang lebih sekitar 10% dari total daging plus lemak ya. Kurang lebih kayak gitu. Dipakai lemak karena kalau dia dimasak gitu dia ada rasa gurih-gurihnya gitu ya teman-teman, jadi lebih enak gitu. Kalau pakai ayam begitu juga gitu, kasih lemaknya sedikit gitu. Nah ini sudah saya lumurin dengan air perasan lemon cuy gitu ya teman-teman. Ini lemon cuy, saya pakai segini, dua segini. Kalau nggak punya lemon cuy, kita bisa pakai jeruk nipis. Atau nggak punya lemon cuy, nggak punya jeruk nipis, kita bisa pakai cuka masak. Jangan lupa kasih garam ya teman-teman, sekitar setengah sendok teh untuk kita lumuri ini. Diamin sekitar 15 menit ya teman-teman. Kemudian inilah bumbu esensial dari ini ya, bumbu yang harus ada gitu. Daun pangi atau daun keluak nanti ini. Daging yang sudah dibumbu kita bungkus dengan ini, kemudian dengan daun ini, kemudian kita kukus. Oh ya teman-teman, ini kita kukus karena memang kalau yang asli ya itu dimasukin dalam bambu, udah gitu dimasukin dalam bambu terus kita bakar bambunya, cuman karena saya tinggal di kota gitu. Wah bisa diamuk ini saya sama tetangga kalau bakar-bakar begitu gitu ya. Jadi diakalin, tinggal masukin dibungkus ini terus kita kukus di dandang gitu ya. Namun bagi teman-teman yang nggak ada daun keluak ya memang agak susah ya, hampir tidak tergantikan gitu ya. Karena rasanya itu justru ada di sini gitu. Tapi kalau memang gimana ya, bisalah pakai daun pisang tapi rasanya akan tidak seperti daun pangi gitu, sangat beda gitu ya teman-teman. Dan satu lagi ada daun janur tapi untuk kemasan tutupnya. Jadi saya nggak juga, daun janur agak susah gitu ya. Jadi nggak ada daun janur sebenarnya tidak terlalu pengaruh gitu dari rasanya, hanya pengaruh untuk memasaknya aja lebih enak gitu ya. Kemudian kita masuk ke bumbu-bumbu halus. Bawang merah ini saya pakai segini. Bawang putih ada yang suka, ada yang enggak. Saya terus terang kalau masakan bumbu tradisional Minahasa saya nggak suka pakai bawang putih. Tapi kalau teman-teman mau pakai gitu bisa 1 siung bawang putih kecil, nggak kecil sih sedang gitu ya, dengan perbandingan yang ini gitu.
Kemudian jahe. Jahe ini ikutin selera saya gitu ya teman-teman, segini. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka jahe ini keluar juga nggak apa-apa. Jadi segini ya teman-teman, yang segini. Kunyit otomatis mengikuti perbandingan jahe. Jadi kunyit itu sekitar 75%-an dari jahe gitu ya teman-teman. Jadi karena kunyitnya saya jadi banyak, karena ini ada jahenya itu jadi banyak gitu. Apa jahenya saya pakai banyak gitu. Kemudian ini bumbu halusnya lagi, cabai. Sesuai kemampuan masing-masing. Tetapi kalau untuk masakan ini cabainya dilebihin dikit karena nanti akan diserap sama daun pangi gitu ya teman-teman. Ini pun bagi orang Manado ini termasuk tidak pedas, karena saya memang walaupun saya orang Manado tapi saya tidak kuat pedas gitu ya. Kemudian bumbu rajang. Ya mau rajang-rajang ini daun bawang. Daun bawang saya pakai satu gede ya. Ini sudah dirajang. Biasanya saya kalau masak saya pisahin yang bagian bawahnya dan bagian atasnya, namun sekarang enggak karena kita cuma mau nyampur, kita hanya mencampurkan di dagingnya saja gitu ya. Ini dihaluskan. Ini 2 serai besar. Ini nanti mau kita haluskan. Daun pandan. Ini harusnya kurang ya. Pakainya sekitar 30 cm. Cuman karena saya beli bumbu kemasan, bumbu rampa-rampa campur kemasan gitu, itu mau tahu info tentang rampa-rampa campur itu lihat di atas gitu. Di atas ini loh gitu. Jadi saya dapatnya cuma segini, demikian juga daun kunyit gitu. Kalau mau yang lebih enak sih bisa ditambahin 10% apa 15% dari daun kunyit ini gitu ya. Daun jeruk. Wah, ini saya penggemar berat daun jeruk. Ini selera saya, tapi kalau seleranya teman-teman selera umum bisa pakai 4 atau 5 daun jeruk, cukup. Kemangi nanti kita campurkan ke ini ya, ke dagingnya. Ini jangan sampai ketinggalan. Ini kalau saya bilang untuk bumbu tradisional yang bumbu seperti ini salah satu ratunya bumbu ya teman-teman. Cuman kalau dalam Tino Ransak ratu bumbunya ini. Gitu. Ini dagingnya, kalau teman-teman pengen kasih bumbu masak pakai penyedap, masukin sini aja gitu. Kita rajang-rajang dulu. Bumbu-bumbu sudah halus. Kita mulai mencampurkan cabai. Oh ya teman-teman, jangan lupa buang airnya dulu ya. Yang bekas tadi ada air perasan jeruk, kita buang aja cabai. Kunyit. Kemudian jahe. Kemudian bawang. Oke. Serai ya, daun bawang. Ini semuanya kecuali daun pandan ya. Ini daun apa, kemangi, daun kunyit, dan ya kemangi dan daun kunyit. Ini daun jeruk sudah saya sobek-sobek. Ini ya minyaknya, kita lihat aja. Kita campur dulu ya teman-teman. Lihat kalau semuanya sudah tersentuh minyak, kita stop gitu. Jangan lupa dikasih garam ya teman-teman. Ini saya garamin banyak waktu garamin si daging. Jangan lupa digaramin. Tunggu sekitar 1 jam baru kita mulai bungkus. Oh ya teman-teman, ini nih kalau orang-orang di kampung kalau masak, mereka cicipin loh. Ini walaupun daging mentah mereka cicipin. Tapi saya, karena saya sudah sering memasak ini, jadi saya udah tahu garamnya saya gimana gitu. Dan dikasih agak sedikit lebih bergaram dari yang biasanya ya teman-teman.
siapkan dandangnya, taruh air ikut batasnya, terus taruh ini. Ada. Nih ya teman-teman, beginilah caranya kita membungkus. Pastikan aman ya teman-teman. Kita masukin ini, kita balik di sini. Aduh. Kita balik di sini, gitu ya teman-teman. Jaga jangan sampai dihancur, begitu dan seterusnya ya. Nih, kalau di kampung kayak tadi itu, gini kita bungkus terus kita masukin dalam bambu. Tapi karena ini kita bakarnya nggak pakai bambu, kita pakai dandang, ya udah kayak gini aja. Gitu. Ini tata dengan manis di dandang dan kita siap untuk mengukus. Teman-teman, kita ngukus. Jangan lupa kasih space ya, dikit gini. Takutnya kalau airnya habis, kita biar menambahkan airnya tidak mengganggu posisi ya tinorangsaknya. Sekarang kita bikin temennya, kita bikin dabu-dabu gitu ya. Dabu-dabu ya teman-teman, bukan sambal dabu-dabu. Karena dabu-dabu dalam bahasa Manado itu artinya sambal. Bukan nama jenis sambal ya teman. Ini tinggal diiris-iris aja, oh ya, sama ini ya. Banyak ya teman-teman, ya gini orang Manado kalau makan sambal. Ini kita tunggu sampai dia hitam ya teman-teman ya. Ini patokannya itu kalau daunnya udah hitam ya. Ini sepertinya ini sudah jadi. Ini yang sudah kita cek dulu hitam teman-teman. Sepertinya ini ada 2 yang sudah jadi. Ciri-cirinya udah kelar ini hitam ya. Lepas tadi waktu saya buka-buka gitu. Sudah jadi ya teman-teman. Ini 2. Ini saya sudah buka tadi. Ini teksturnya ya teman-teman, empuk banget. Sudah jadi empuk. Bumbunya udah meresap semua. Gitu. Kita lihat ini. Dagingnya merah ya teman-teman. Jadinya merah gitu. Dan sudah jadi empuk sekali. Bumbunya sudah meresap. Merah dagingnya. Dabu-dabu lilang atau dabu-dabu iris ya, sama yang satu ini ya. Nih, serasa pulang kampung ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik dengan masakan Manado, sudah ke teman-teman subscribe channel ini. Tuh loh caranya kayak gini. Dan jika teman-teman suka dengan isi ini, jangan lupa ya ketuk tanda like-nya. Nah, orang Minahasa itu punya berbagai sub-etnis gitu ya. Dari sub-etnis itu bahasa daerahnya beda-beda loh teman-teman ya. Untuk itu karena banyak sub-etnis, cara memasaknya tidak harus sama. Itu biasanya pakai darah. Tapi saya nggak suka, nggak suka. Ya kembali lagi, setiap sub-etnis tuh membawa kebiasaannya masing-masing gitu ya teman-teman.